Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu meyakini kuasa-Mu yang lebih besar. Tidak ada kuasa lain yang lebih besar selain kuasa-Mu ya Tuhan, yang sanggup mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang dianggap mustahil, bagi Engkau tidak mustahil Tuhan. Dan kami mempercayai itu. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, haleluya, haleluya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kami percaya tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang besar, Allah yang mengatasi segala sesuatu yang ada, Allah yang berkuasa dan memiliki kehidupan kami sebagai umat manusia, Allah yang tidak pernah terlambat di dalam menolong kami, Allah yang selalu membuktikan bahwa Engkau Allah yang kami dapat andalkan, Allah yang selalu menunjukkan keperkasaannya di dalam setiap kehidupan kami. Dan Allah yang kami sembah pada saat ini adalah Allah yang senantiasa hidup di dalam satu penyembahan yang ilahi, hidup dalam sebuah kekudusan ilahi, di mana kami datang untuk menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berbicara atas setiap kami semua yang mendengarkan, karena kami percaya Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu Tuhan sanggup dan dapat mengubahkan setiap hati kami, memberikan perubahan atas setiap kehidupan kami. Dan tidak cukup sampai di situ. Dan kami percaya bahwa kebenaran firman Allah yang hidup sanggup dan dapat memberikan kemenangan atas setiap kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana kemerdekaan di mana Indonesia merayakan yang ke-78 tahun, di mana setiap bangsa Indonesia merayakan dari segala hal yang ada. Dan kita percaya kemerdekaan yang kita alami pada hari-hari ini itu disediakan oleh Tuhan. Itu oleh karena anugerah Tuhan. Itu oleh karena perbuatan Tuhan, di mana Tuhan ikut campur tangan di dalam memberikan kemerdekaan bagi bangsa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada saat ini terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 dan juga ayat yang ke-21. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Alkitab dengan jelas menegaskan dan mengingatkan kita agar untuk hidup selalu dalam keadaan di mana pada saat kita dipanggil dan ditentukan oleh Tuhan.
Suatu keadaan di mana semua kita hidup dalam damai sejahtera dan berkemenangan dalam segala hal. Mengapa demikian? Karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya dan tidak melupakan kesetiaannya atas hidup setiap kita. Dalam ayat yang ke-21 dikatakan, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah memberikan kebebasan atas setiap kehidupan kita, agar kita boleh hidup dengan damai walau menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan. Inti dari kebebasan dan kemerdekaan yang disediakan bagi kita adalah apabila setiap kita dapat menghargai dan menghormati apa yang telah Yesus perbuat bagi setiap kita. Di dalam Dia memperjuangkan kehidupan kita. Yesus telah berjuang sampai mati di atas kayu salib. Alasannya adalah untuk memperebutkan kembali kehidupan kita yang semula. Walau kita pernah hidup menjadi hamba dosa, hidup di dalam sebuah keterpurukan, tetapi ingat, perjuangan Yesus, bagaimana Dia menjalani Via Dolorosa, bukanlah hal-hal yang mudah. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang dilakukannya agar semua kita sebagai orang percaya dapat keluar dari perhambaan, dapat terbebaskan dari perbudakan, dapat terbebaskan di dalam setiap penindasan, sehingga kita boleh menjadi anak-anaknya. Ada kebanyakan orang salah dalam respon atau mempergunakan kesempatan untuk hidup dalam kemerdekaan dan untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Acap kali orang bertindak dan bersikap dalam kemerdekaan yang ia peroleh dalam Kristus hanya sebatas perintah manusia dan aturan, dan bukan hanya karena pengabdian atau tindakan yang menghargai serta menghormati apa yang telah Yesus perbuat bagi saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kemerdekaan dan kebebasan yang Kristus berikan membuka ruang agar setiap kita atau terjadinya kemenangan yang sejati dan kemenangan dalam segala area kehidupan. Kemerdekaan dan kebebasan yang Kristus tawarkan dan Kristus berikan kepada setiap kita membuka ruang untuk terjadinya perkara ajaib. Mujizat Tuhan dinyatakan, perbuatan Allah didemonstrasikan lewat pekerjaan karya Roh Kudus atas kehidupan kita. Masih kebanyakan orang beranggapan bahwa kemerdekaan dianggap sesimpel itu dan tanpa perjuangan. Itulah mengapa kemerdekaan di dalam Kristus harus dipandang sebagai kesempatan bagi kita agar memperoleh hidup yang kekal. Saya ulang, kesempatan bagi kita agar memperoleh hidup yang kekal. Ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Pergunakanlah kesempatan yang ada itu. Lakukanlah yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena di sanalah kita dari waktu ke waktu akan memperoleh dan akan disediakan kehidupan yang akan datang. Pergunakanlah kesempatan yang ada untuk lebih banyak berbuat apa yang benar dan tepat di hadapan Tuhan. Karena kita percaya kesempatan yang disediakan bagi kita
untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, agar supaya kita hidup dengan sungguh-sungguh melakukannya di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bisa dapat dibayangkan, saya memberikan sebuah perumpamaan, suatu cerita, bagaimana ada seseorang yang dihukum, dijatuhi hukuman, divonis oleh hakim hukuman mati. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, orang tersebut mengalami kebaikan Tuhan dengan dikuranginya hukuman. Ada sebuah kesempatan hidup yang boleh dihadapkan dalam hidupnya, untuk dia mengalami perubahan atas kehidupannya, untuk dia boleh hidup sungguh-sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan, untuk dia boleh hidup merubah keadaannya. Karena di sanalah Tuhan melihat apa yang dia kerjakan dan dia lakukan. Itu adalah sebuah kemerdekaan, suatu kebebasan yang disediakan oleh Tuhan. Bayangkan orang yang dihukum mati tetapi mendapatkan hukuman yang ringan. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kita semua layak dihukum mati. Kita semua layak mengalami hukuman yang kekal. Tetapi oleh karena anugerah Allah yang begitu besar atas kehidupan kita, oleh karena kasih karunia Allah, maka kita beroleh kehidupan, harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada kemenangan yang Dia sediakan untuk setiap kita semua. Ada janji Tuhan yang kita dapat peroleh di dalam kita hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, setidaknya ada 2 poin bagi kita merenungkan apa yang telah Yesus perbuat atas kehidupan kita semua. Pada bagian yang pertama, dibebaskan tidak berarti kita menjadi pribadi yang pasif. Pasif yang saya maksud adalah tidak produktif atau meratapi nasib. Pasif dengan kata lain mungkin mudah sekali menyerah, mudah goyah pada saat pencobaan, tantangan itu datang di dalam kehidupan setiap kita. Gampang terombang-ambing oleh segala sesuatu yang ada. Juga rentan, mudah sekali dipengaruhi oleh hal-hal apapun yang membuat kita terjerumus dalam pemikiran-pemikiran yang menyesatkan kita. Itu sebabnya kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita tidak berarti kita menjadi pasif, melainkan kita harus produktif di hadapan Tuhan. Setidaknya hiduplah menghasilkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya diberikan kesempatan untuk kita mengalami kemerdekaan pada saat ini, sembahlah Tuhan, muliakanlah Dia, karena Dia layak untuk menerima segala sesuatu yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah dalam sebuah pelayanan yang sungguh-sungguh yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Hiduplah menghasilkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, dan juga kuat dalam iman percaya saudara dan saya kepada Tuhan. Poin yang kedua, dibebaskan atau merdeka tidak berarti saudara dan saya hidup masih berkompromi dengan dosa. Tinggalkan masa lalu. Lupakan apa yang telah terjadi. Lupakan masa-masa yang dimana saudara dan saya hidup di dalam kejatuhan, di dalam suatu penindasan, di dalam suatu belenggu dosa. Karena apa? Sekali lagi saya ingatkan bahwa Kristus yang telah mati bagi setiap kita semua, Dia memberikan kemerdekaan bagi setiap kita, supaya kita dapat menatap hari esok dan memiliki pengharapan yang besar hanya di dalam Yesus Kristus. Biarlah renungan bagian ini menolong setiap kita semua agar kita menghargai dan merespon kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita semua, untuk kita dapat hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa-Mu terlebih besar,
Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup.